merupakan alat yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan pada masyarakat atau informasi kepada masyarakat dari narasumber yang atau khalayak umum atau pemirsa yang menggunakan alat-alat sebagai penerima penyampaian informasi. Jadi seperti kalau media massa ya ada media televisi, ada media radio, ada media surat kabar yang sekarang lagi ngetren kan online atau portal itu. Jenis-jenis media massa itu sendiri ada berapa, Pak? Media massa ada dikategorikan ada dua. Media massa elektronik itu seperti televisi, radio, online itu atau portal itu sekarang masuk elektronik. Ada lagi media massa yang apa itu? Media massa seperti koran, media massa cetak, media massa cetak, koran, terus tabloid, majalah itu kategori media massa cetak. Kalau karakteristik media massa itu, apakah ada karakteristiknya? Karakteristiknya itu beda-beda nggak? Beda-beda, setiap media massa mesti mengambil pangsa pasar sendiri ya. Misalkan kalau pernah dulu media massa memorandum itu kebanyakan kan berita kriminal. Iya. Nah, kan. Terus media massa yang seperti radio kayak radio news seperti Andika FM. Beda dengan radio RWS. RWS ada newsnya, cuma tapi ada banyak hiburannya. Kategorinya ada berapa persen. Kalau di Andika itu kan lebih besar untuk newsnya ya, hiburannya dikit. Itu beda persen. Terus kalau televisi juga gitu, ada televisi berita seperti TV One, terus Kompas TV, Metro TV. Beda dengan Indosiar. Yeah. Indosiar bahkan nyaris sekarang ini sedikit sekali untuk pemberitaannya, informasi. Kebanyakan Hiburan. Jadi setiap media massa itu karakteristiknya. Dia mengambil pangsa pasarnya sendiri. Pangsa pasar yang mereka bidik sendiri. Meskipun sama-sama medianya, tapi dia mencari pangsa pasarnya sendiri. Beda-beda. Ada yang televisi anak-anak kan ada juga. Banyak kan TV kartun gitu ya. Apa yang dimaksud dengan pers, Pak? Pers menurut sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 99, pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik atau peliputan mencari informasi yang memperolehnya dari pengolahan data, penyimpanan informasi atau suatu kejadian yang nanti dituangkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk visual gambar ataupun suara. Itu, Mbak. Pers itu perlu diatur atau tidak? Perlu, Mbak. Pers Indonesia kan merupakan salah satu magnet dari sistem demokrasi di Indonesia, salah satu pilar dari demokrasi yang ada di Indonesia. Makanya tapi tidak menyeluruh pers itu bisa diatur dalam kebebasan persnya. Jadi masih ada rambu-rambu yang harus diatur dalam artian gini. Pers Indonesia ada kode jurnalistik yang harus ditaati oleh setiap media, setiap wartawan. Fungsi pers itu sendiri apa saja ya, Pak? Fungsi pers di dalam apa, Mbak, ini, Mbak? Sebagai media. Fungsi pers itu ada 5, Mbak. Ya, bisa dikatakan ada 5. Fungsi pers sebagai
media informasi, artinya memberikan informasi kepada masyarakat, benar memberikan informasi kepada masyarakat ya, berbagai hal yang dibutuhkan informasi masyarakat ataupun pemberitaan yang dijadikan masyarakat perlu diberi informasi. Itu yang untuk masyarakat. Pendidikan, informasi pers yang disebarluaskan media untuk mendidik atau mencerdaskan bangsa ini. Jadi orang itu biar mengerti gitu. Jadi biar mengerti supaya dia mendapatkan informasi yang jelas dari apa yang dia butuhkan. Makanya itu ada fungsi pers di situ yang bisa dijadikan fungsi sebagai media pendidikan. Terus ada lagi sebagai media hiburan. Ini biasanya kebanyakan medianya media elektronik ya Pak. Itu media banyak yang mengambil segmen hiburan seperti televisi, itu juga mereka banyak ya memberikan hiburan kepada masyarakat bahwa ya seperti yang ada di televisi, misalkan drama, kan memberikan hiburan kepada masyarakat. Kontrol masyarakat Itu yang hiburan. Nah, yang keempat sebagai kontrol masyarakat. Ini berfungsi sebagai salah satu mengontrol, mengoreksi, mengkritisi ataupun menjadi kontrol dari hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan. Jadi misalkan ada yang menyimpang dari apa yang seharusnya tidak dilakukan, itu pers bisa memberitakan. Jadi sebagai kontrol dari Apa perbedaan media massa dengan media sosial? Kalau media massa itu bersifat privat atau ada legal hukumnya Pak, yang formatnya merupakan punya badan hukum. Itu seperti ini juga menjadi aturan dari pemerintah dan Dewan Pers. Itu lembaga media massa itu memang harus mempunyai badan hukum yang nantinya bertanggung jawab pada media massa ini pada undang-undang pers yang ditentukan undang-undang nomor 40 tahun 99 gitu Pak. Sedangkan kalau media sosial itu sifatnya pribadi ya, misalnya pribadi, misalkan tidak memiliki badan hukum yang melindungi dari media ini. Misalkan kalau sekarang yang lagi ngetren itu ya medsos itu kan Mbak. Iya. Medsos itu kan bisa dikatakan media massa, tapi dia tidak tapi bisa dikatakan media, tapi dia kan tidak punya badan hukum. Jadi ketika misalkan sampai punya persoalan di media, di medsos itu tidak termasuk hasil karya jurnalistik. Jadi tidak dilindungi oleh undang-undang pers. Itu yang menjadikan banyak orang nggak tahu ya. Iya. Mengapa media massa itu lebih berani? Karena mereka dilindungi oleh undang-undang pers. Ya punya badan hukum. Dan ketika ada persoalan itu kalau ini memang benar, dia akan mendapat perlindungan dari Dewan Pers. Gitu. Kalau media sosial itu ya tanggung jawab pribadi dia. Tapi ada undang-undangnya yang apabila kan marak di media sosial itu biasanya menghujat itu ada undang-undang. Biasanya kena undang-undang IT atau undang-undang ITE atau perbuatan tidak menyenangkan. Kalau itu hasil dari media massa, produk jurnalistik, itu tidak akan masuk ke ranah itu. Jadi itu akan menjadi persoalan sengketa hasil produk jurnalistik. Bisa diselesaikan dengan berbagai metode yang biasanya dimediasi dengan Dewan Pers. Ada lagi?
Kasih pertanyaan yang banyak mumpung ini. Mungkin ada tambahan. Ya mungkin ini kan intinya hanya perbedaan dari media dan media massa ya. Makanya kita sebenarnya kita harus hati-hati di media sosial itu. Karena tidak sama media sosial dengan media massa. Taruhlah gini, kita men-share berita dari media massa ya. Ternyata media massa itu salah. Sampai men-share di akun pribadi sampai kena bukan produk jurnalistik. Sampai ikut menyebarkan berita bohong. Ya, Iya. hati-hati dengan medsos itu kita harus hati-hati. Apalagi terus sampai menghujat ke orang lain, Iya. itu yang jadi persoalan. Karena 5 kata kita bisa berurusan dengan hukum. Barang itu marah. Enggak. Lima itu fungsi sebagai lembaga ekonomi. Yang dimaksud sebagai lembaga ekonomi ya tidak hanya sebagai media informasi aja Pak, tapi merupakan lembaga ekonomi yang dimaksud adalah bahwa media massa tidak hanya bertujuan untuk menghidupi penerbit, tapi juga untuk menghidupi dan meraup keuntungan perusahaan itu. Jadi ada bisnisnya dalam perusahaan pers itu, selain sebagai lembaga sosial ya, tapi juga bisa untuk lembaga perusahaan yang sebagai industri usaha. Dewan Pers itu kalau sebetulnya apa ya, kepanjang tanganan dari pemerintah. Cuma kalau media terus diatur sama pemerintah kan nggak mau kan. Tapi ada Dewan Pers yang mengatur ya rambu-rambunya media itu loh Pak. Jadi ada tiga organisasi profesi wartawan yang sekarang ini diakui oleh pemerintah, oleh Dewan Pers. Dulu memang dulu masih zaman Orde Baru itu hanya satu, PWI namanya, Persatuan Wartawan Indonesia. Tapi sekarang itu ada PWI, ada AJI, terus ada IJTI. Kalau PWI sama AJI itu kebanyakan semua media bisa masuk ke situ. Kalau IJTI kan medianya televisi, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Itu kebanyakan ya hampir semua lah mereka wartawan televisi. Meskipun kadang ada yang online atau portal itu kan ada YouTube-nya, itu mereka juga bisa masuk ke media, ke organisasi profesi IJTI. Jadi ada 3 itu yang masuk daftar diakui oleh Dewan Pers. Ya fungsinya ya apa ya? Ya mengatur anggotanya ini supaya tetap bisa sesuai mentaati rambu-rambu kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik itu kan sebenarnya pokok dasar dari seorang jurnalis, pokok dasar dari media massa. Kalau wartawan menerapkan kode etik jurnalistik itu sudah, dia pasti akan aman, tidak akan terjadi sengketa seperti yang pertanyaan yang tadi yang persoalan ketika ada persoalan ini, karena sudah mengikuti semua aturan yang suatu berita itu bagaimana sih, ya, itu diatur dalam kode etik jurnalistik. Jadi wartawan itu apa ada syarat pentingnya? Kalau media massa itu satu perusahaan ya Pak, tidak ada. Tapi kebanyakan mereka itu pengetahuan wawasan umumnya luas. Itu aja sih sebetulnya. Kalau misalkan ilmu pemerintahan, harus bisa mengetahui ilmu pemerintahan, kepolisian, hukum. Ya meskipun
hanya sebatas dasar aja, tapi harus tahu. Pengetahuan yang luas. Iya, pengetahuan yang luas itu. Mana pengen jadi wartawan? Bukan. Pengen jadi presenter? Presenter. Pengacara semua ya. Amin. Oh, hukum aja ya? Jadi selain memberikan informasi, ada programnya. Udah mulai? Ada programnya news, juga ada hiburan, juga ada, terus seputar talk show itu juga ada. Jadi tidak melulu hanya informasi aja, hiburannya juga ada. Jadi selama ini kebanyakan memang seperti itu, medianya informasi dan bahkan di sini kebanyakan budaya. Iya, budaya. Dulu itu waktu sebelum pandemi ya, wayangan itu sering kali, terus kegiatan jaranan itu. Karena sekarang pandemi ya, Jadi enggak. ya berkurang. Kebanyakan hanya informasi aja sekarang, talk show, terus program news itu. Kalau sistem kedua ya, sistem pengurusannya ya sama seperti kalau media masa ya, media itu ada pimret, terus redaktur pelaksana, terus redaktur, terus kontributor. Kalau kontributor jadi tiap-tiap daerah itu ada kontributor. Jadi kontributor itu yang di lapangan atau wartawan ya, yang mengirim berita nanti ke sini, di redaksi sini diolah sama redaktur nanti dilihat sama pimpinan redaksi, setelah itu di editing dilihat sama redaktur pelaksana, terus bisa ditayang. Bagian editor wawancara, yang bagian wawancara itu kontributor. Ya, editor itu hanya mengedit berita dari hasil olah di lapangan oleh wartawan atau kontributor itu. Jadi hasilnya kan wartawan cari berita. Iya. Dari berita dia ada cari gambar, kalau TV kan perlu gambar dan data, gambar nanti disesuaikan antara data itu dengan gambar. Itu yang mengolah editor, dipadukan sama misalkan kecelakaan ini menewaskan 2 orang, harus ada gambarnya. Kecelakaan antara bis dan sepeda motor, itu ada gambarnya bis sama sepeda. Nah, yang mewawancarai itu wartawannya atau kontributornya. Jadi yang menulis itu wartawannya, editor hanya memadukan aja. Gitu. Tidak pernah. Kasus sih kalau selama ini belum ada ya di TV, tapi kalau kasusnya beberapa media, kasus jurnalistik, hasil karya jurnalistik itu tidak diselesaikan di kepolisian. Jadi ada MOU antara Dewan Pers sama kepolisian sama kejaksaan bahwa kalau ini hasil produk jurnalistik itu diselesaikan dengan Dewan Pers, mulai dari mediasi dengan misalkan orang yang keberatan. Kalau ini benar-benar kesalahan hanya karena produk jurnalistik, ada tahapan-tahapannya, mulai dari hak jawab, terus permintaan maaf. Jadi tidak akan ke ranah hukum kepolisian. Kalau memang benar-benar produk jurnalistik, yang dikatakan produk jurnalistik ya hasil karya. Kalau memang itu fakta memang ada, cuma karena dia tidak ada konfirmasi kepada narasumber bahwa ini kejadian seperti ini apa benar gitu. Tapi selama itu dilakukan tidak ada persoalan. Biasanya penyelesaiannya di Dewan Pers. Jadi kalau produk jurnalistik diselesaikan Dewan Pers. Jadi bukan di kepolisian ya? Bukan. Kalau produk jurnalistik ya. Bukan dia terus mengarang berita sendiri bahwa telah terjadi penipuan bahwa tidak ada ternyata. Nah, itu bukan produk jurnalistik.
itu berita bohong, akhirnya Dewan Pers akan memberikan rekomendasi bahwa ini bukan produk jurnalistik, tapi berita bohong atau gimana, itu polisi bisa melanjutkan. Kalau ada laporan itu bisa masuk. Itu 1, 2, 3, 4.